Ini menceritakan kisah perjalanan seorang putri muda bernama Mayang Sari, yang tak hanya dilahirkan untuk memerintah, tetapi juga untuk menghadapi sebuah takdir besar yang berhubungan dengan kekuatan alam yang luar biasa, Lautan Perak. Lautan ini, yang dikenal sebagai pelindung kerajaan, ternyata memiliki asal-usul yang dalam dan penuh misteri, berakar pada air mata seorang putri dari zaman dahulu yang menangisi nasib kerajaannya yang terancam kehancuran. Di tengah ancaman dari kerajaan tetangga yang dipimpin oleh Raja Harimurti, yang ingin menaklukkan kerajaan sang putri, Mayang Sari mendapati bahwa kekuatan Lautan Perak tidak hanya terletak pada kekuatan fisik dan magis, melainkan juga pada kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri. Dalam pencariannya untuk melindungi kerajaannya, Mayang Sari bertemu dengan seorang pengembara bijaksana bernama Raden Arya, yang mengajarkan bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin adalah kedamaian batin, bukan hanya kekuasaan. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh, terdapat seorang putri yang sangat cantik dan baik hati. Putri ini dikenal dengan nama Putri Mayang Sari. Ia adalah anak tunggal raja dan ratu yang memerintah dengan bijaksana. Kerajaan tersebut berada di pesisir laut yang indah dan damai. Kehidupan rakyat sangat sejahtera di bawah pemerintahan yang adil, dan banyak yang memuji kebijakan sang raja. Putri Mayang Sari tumbuh menjadi sosok yang lembut, namun memiliki keberanian yang luar biasa dalam menghadapi segala tantangan. Namun, kebahagiaan kerajaan itu tidak berlangsung lama. Sebuah kabar buruk datang dari kerajaan tetangga. Raja dari kerajaan tersebut, yang bernama Raja Harimurti, menyatakan niatnya untuk menaklukkan kerajaan Putri Mayang Sari. Tidak hanya itu, Raja Harimurti juga mengirimkan utusan yang membawa surat permintaan agar sang putri menikah dengannya sebagai syarat untuk menjaga perdamaian. Menanggapi permintaan ini, Putri Mayang Sari merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin menjaga kedamaian dan kestabilan di kerajaan, namun di sisi lain, ia tidak bisa menerima keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan perasaannya. Perasaan galau dan bingung menghantui sang putri, yang akhirnya mengundang kesedihan yang dalam di hatinya. Ia merasa bahwa takdirnya telah dirancang untuk kesedihan. Raja Mayang, ayah dari Putri Mayang Sari, sangat prihatin dengan keputusan putrinya yang berat. Namun, ia tahu bahwa perdamaian adalah hal yang paling penting bagi rakyat. Ratu Mayang, sang ibu, berusaha menghibur putrinya, namun hati Putri Mayang Sari tetap terombang-ambing dalam kebingungannya. Keputusan untuk menerima atau menolak pernikahan tersebut menjadi semakin sulit bagi sang putri. Pada saat itu, putri seringkali duduk di pantai, menatap lautan luas yang begitu tenang dan penuh misteri. Ia merasa bahwa lautan itu seperti cermin yang mampu mencerminkan perasaan dalam hatinya. Air laut yang tenang itu seperti mengerti kesedihannya, seolah memberikan penghiburan di tengah kegelisahannya. Namun, meskipun lautan seakan memberinya ketenangan, hatinya tetap dihantui oleh dilema yang tak terpecahkan. Malam demi malam, Putri Mayang Sari merenung di tepi pantai, memandangi bintang yang bersinar di langit. Ia berdoa agar Tuhan memberinya petunjuk mengenai jalan yang harus ia pilih. Namun, tak ada jawaban yang jelas. Takdir nampaknya semakin menariknya ke dalam kebingungannya. Putri Mayang Sari merasa kehilangan arah. Meskipun banyak yang mencintainya, hatinya tetap merasa kosong. Suatu malam, ketika bulan penuh, Putri Mayang Sari duduk di pantai dengan air mata yang mengalir. Ia merasakan betapa beratnya beban yang ia pikul. Perasaan itu meluap, dan dalam keheningan malam yang sunyi, ia menangis tanpa bisa menahan kesedihannya. Air matanya mengalir bebas ke dalam lautan yang luas. Di saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air mata sang putri yang jatuh ke laut mulai bersinar, seolah menyatu dengan cahaya bulan yang memantul di atasnya. Dalam perasaan yang tercampur aduk, Putri Mayang Sari merasa bahwa lautan tersebut bukan hanya sekadar laut biasa, melainkan tempat yang penuh dengan kekuatan magis. Air mata yang jatuh ke laut itu bukan sekadar air biasa. Mereka membawa sebuah kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang mungkin bisa mengubah takdir sang putri. Namun, Putri Mayang Sari tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Lautan yang selama ini dianggap sebagai tempat yang damai, kini terasa seperti sebuah tempat yang penuh dengan rahasia. Segala sesuatu yang terjadi di malam itu menjadi misteri yang tidak mudah untuk diungkapkan. Putri Mayang Sari merasa bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan segala yang ia rasakan selama ini hanyalah awal dari sebuah takdir besar yang menunggu. Pada pagi hari setelah malam penuh misteri itu,
Putri Mayangsari terbangun dengan perasaan yang berbeda. Seakan ada sebuah kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa gelisah, meskipun pernikahan yang diinginkan oleh Raja Harimurti masih menjadi beban pikirannya. Kini, yang lebih mengisi pikirannya adalah lautan yang seolah menyimpan sebuah pesan tersembunyi. Di saat ia berjalan menuju pantai, Putri Mayangsari melihat sesuatu yang luar biasa. Air laut yang sebelumnya terlihat tenang kini memancarkan cahaya perak yang indah. Ia terpesona dengan pemandangan tersebut. Tidak ada lagi keheningan yang menyelimuti laut. Sebaliknya, laut seperti sedang menyapa dengan keindahan yang luar biasa. Cahaya perak itu seakan mengundang sang putri untuk lebih mendekat. Semakin dekat ia mendekati pantai, semakin terang cahaya yang memancar dari laut. Putri Mayangsari merasakan sebuah kekuatan yang menarik dirinya ke dalam. Tanpa ragu, ia melangkah ke dalam air laut yang kini terasa hangat dan nyaman. Ketika ia menginjakkan kakinya di dalam air, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Lautan yang begitu luas seolah menyambutnya dengan penuh kasih. Dalam kedalaman laut yang masih memancarkan cahaya perak itu, Putri Mayangsari merasakan sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Seolah-olah laut tersebut memahami segala perasaan dan kesedihannya. Air laut itu seakan berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tulus. Dan di saat itu juga, Putri Mayangsari merasakan seolah-olah ada sebuah kekuatan yang menjadikannya bagian dari lautan itu. Tanpa disadari, seiring dengan perjalanan waktu, kekuatan yang terkandung dalam air mata sang putri telah mengubah seluruh lautan di sekitarnya. Laut yang semula tenang kini berubah menjadi lautan yang penuh dengan cahaya perak yang menyinari seluruh pesisir. Cahaya ini tak hanya memukau, tetapi juga membawa harapan dan kedamaian bagi seluruh kerajaan. Pada malam hari, setelah ia kembali ke istana, Putri Mayangsari menceritakan apa yang terjadi kepada ayah dan ibunya. Raja dan Ratu Mayang terkejut mendengar cerita putrinya tentang perubahan lautan yang dipenuhi cahaya perak. Mereka tak pernah menduga bahwa air mata sang putri akan membawa perubahan yang sebesar itu. Mereka menyadari bahwa putri mereka kini telah menjadi sosok yang sangat berbeda. Namun, meskipun telah terjadi perubahan yang luar biasa, Putri Mayangsari masih merasa tidak yakin tentang takdirnya. Ia tahu bahwa kekuatan yang dimiliki lautan ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ia merasa bahwa perubahan ini mungkin membawa tanggung jawab besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Dan satu hal yang pasti, kekuatan lautan yang ia temui itu tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi seluruh kerajaan. Keputusan untuk menikah dengan Raja Harimurti semakin kabur di hadapannya. Lautan yang kini memancarkan cahaya perak tersebut mengingatkannya akan keputusan besar yang harus ia buat. Apakah ia akan memilih perdamaian yang dibawa oleh pernikahan itu? Ataukah ia akan mengikuti suara hati dan menjalani takdir yang lebih besar? Keputusan ini terasa semakin sulit baginya. Suatu malam, saat angin berhembus kencang, Putri Mayangsari kembali ke pantai. Di sana, ia duduk sejenak, memandangi lautan perak yang berkilau. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika ia mengikuti suara hatinya? Apa yang akan terjadi pada kerajaan? Dan pada dirinya sendiri? Semua pertanyaan itu berputar-putar di dalam pikirannya, tanpa ada jawaban yang pasti. Pada suatu malam yang sunyi, Putri Mayangsari kembali merasakan panggilan dari lautan yang kini tak hanya menjadi tempat untuk merenung, tetapi juga menjadi saksi bisu dari setiap perasaannya. Lautan yang berkilauan dengan cahaya perak itu seolah telah menjadi bagian dari jiwanya, sebuah pengingat yang tak terucapkan tentang tanggung jawab yang harus ia emban. Ia menyadari bahwa takdirnya tidak bisa lagi dipisahkan dari kekuatan magis yang terkandung dalam air mata yang pernah ia titiskan ke dalam laut. Malam itu, dengan hati yang dipenuhi keraguan dan harapan, Putri Mayangsari berjalan menuju tepi pantai, di mana cahaya perak dari lautan seakan memanggilnya. Ketika ia mendekat, ia merasa ada yang berbeda. Lautan yang dulu hanya menenangkan kini tampak seperti hidup, seolah memiliki kehendak dan suara. Putri Mayangsari merasa bahwa lautan ini bukanlah tempat yang biasa, melainkan entitas yang memiliki kekuatan yang mampu membentuk takdir dan kehidupan siapapun yang berani menyelaminya. Dengan hati yang bergetar, Putri Mayangsari menundukkan kepala dan merenung. Apakah ini yang harus aku lakukan? Gumamnya dalam hati. Lautan yang memancarkan cahaya perak itu seakan menjawab tanpa kata-kata. Gelombang yang menghantam pantai menyuarakan sesuatu yang tidak bisa ia mengerti sepenuhnya.
tetapi cukup untuk memberi petunjuk bahwa ia harus memilih dengan hati yang tulus. Air mata yang dulu ia titiskan kini berubah menjadi simbol yang kuat dari perjalanan takdir yang tak bisa lagi ia hindari. Di tengah kebingungannya, Putri menyadari satu hal yang sangat penting. Lautan itu bukan hanya tempat untuk menghilangkan kesedihan, tetapi juga menjadi tempat untuk melahirkan kekuatan baru. Air mata yang tercurah bukan sekadar tanda kelemahan, melainkan lambang keberanian yang lahir dari kedalaman hati. Ia kini tahu bahwa hanya dengan menerima kekuatan ini, ia bisa melangkah ke depan, memikul beban yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, pertanyaan besar tetap menghantui pikiran sang putri. Apakah lautan ini benar-benar bisa memberikan jawaban atas pergulatan batinnya? Dan jika ia memutuskan untuk mengikuti suara hatinya, apakah itu berarti ia akan menentang takdir yang telah ditentukan oleh para dewa dan leluhurnya? Semua ini adalah keputusan besar yang tidak bisa ia ambil dengan mudah. Putri Mayangsari merasa terjepit di antara dua dunia. Dunia yang penuh dengan harapan dan cinta, serta dunia yang dipenuhi dengan tanggung jawab dan takdir yang harus diterima. Sementara itu, kabar tentang lautan perak yang muncul di pesisir kerajaan semakin tersebar luas. Rakyat kerajaan semakin terpesona dengan keajaiban yang terjadi, dan banyak yang percaya bahwa ini adalah tanda dari para dewa bahwa sang putri akan membawa perubahan besar bagi mereka. Namun, tidak semua orang melihat peristiwa ini sebagai pertanda baik. Beberapa orang merasa khawatir bahwa perubahan ini akan membawa bencana, karena laut yang begitu kuat bisa mengubah takdir mereka dengan cara yang tidak terduga. Di sisi lain, Raja Harimurti yang mengetahui perkembangan ini semakin tertarik untuk memiliki Putri Mayangsari sebagai istrinya. Ia percaya bahwa jika ia bisa menikahi sang putri, ia akan mendapatkan kekuatan besar yang terkandung dalam lautan perak itu. Namun, ia juga mulai merasakan adanya ancaman dari kekuatan tak terduga yang tersembunyi dalam lautan tersebut. Sebuah dilema besar kini muncul di antara kedua kerajaan, dan perang bisa saja terjadi jika kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan. Putri Mayangsari kini berada di persimpangan jalan. Ia tahu bahwa kekuatan yang ia miliki tidak hanya akan memengaruhi dirinya, tetapi juga kerajaan dan rakyatnya. Ia merasa berat hati untuk memilih antara menjalani takdir yang telah ditulis oleh leluhurnya, atau mengikuti suara hatinya untuk menciptakan takdir baru yang lebih baik bagi semua orang. Namun, dalam momen yang penuh refleksi itu, ia kembali menatap lautan yang berkilauan di depannya. Seiring waktu, sang putri semakin sadar bahwa ia tidak bisa menghindari takdir yang telah ditentukan untuknya. Namun, ia juga menyadari bahwa takdir itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang bisa dibentuk dan dipengaruhi oleh setiap pilihan yang ia buat. Lautan perak itu mengajarkannya bahwa setiap air mata yang jatuh membawa sebuah kekuatan. Kekuatan untuk merubah dan menciptakan sesuatu yang lebih baik. Dan dengan pemahaman itu, Putri Mayangsari siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Kehidupan di kerajaan Putri Mayangsari semakin tegang seiring dengan semakin dekatnya ancaman dari kerajaan tetangga yang dipimpin oleh Raja Harimurti. Perang antara dua kerajaan tampaknya tak bisa dielakkan lagi, meskipun ada dorongan untuk menjaga perdamaian. Raja Mayang, sang ayah, merasa cemas melihat putrinya yang semakin tenggelam dalam pergulatan batin. Ia tahu bahwa keputusan putrinya akan menentukan nasib seluruh kerajaan, tetapi ia juga tidak ingin memaksakan kehendaknya pada Putri Mayangsari. Sementara itu, Raja Harimurti, yang sudah lama mendambakan kekuasaan dan kemenangan, merasa bahwa pernikahannya dengan Putri Mayangsari adalah langkah terakhir yang harus ia ambil untuk menguasai seluruh wilayah di pesisir. Ia tahu bahwa lautan perak yang kini memancar begitu terang akan memberinya kekuatan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tetapi, untuk mendapatkan kekuatan itu, ia harus terlebih dahulu menguasai hati sang putri, dan dengan demikian, seluruh kerajaan. Pada malam yang penuh ketegangan, Putri Mayangsari merasa bahwa tak ada lagi jalan untuk menghindari perang. Ia tahu bahwa dengan adanya kekuatan magis dari lautan perak, ia bisa mengubah jalannya sejarah. Tetapi, ia juga sadar bahwa menggunakan kekuatan tersebut bukanlah hal yang mudah. Kekuatan itu bisa menjadi alat untuk menghancurkan atau alat untuk menyelamatkan. Itulah dilema yang kini harus dihadapinya. Apakah ia akan memilih untuk berjuang dan melindungi kerajaannya, ataukah ia akan memilih untuk menyerah pada kehendak takdir dan menerima pernikahan yang sudah direncanakan? Dengan tekad yang kuat, Putri Mayangsari memutuskan untuk menghadapinya. Ia berjalan menuju pantai, tempat di mana ia merasakan kedamaian sekaligus kekuatan yang luar biasa. Lautan yang berkilauan menyambutnya dengan keheningan yang menggetarkan.
Dengan mengumpulkan seluruh keberaniannya, Putri Mayangsari menutup matanya, merasakan setiap gelombang yang datang, dan mulai berbicara dalam hati kepada lautan. Jika kekuatan ini memang milikku, maka aku memintanya untuk melindungi kerajaan dan rakyatku. Jangan biarkan takdir ini berakhir dengan penderitaan. Aku tidak ingin menjadi alat perang. Aku ingin menjadi simbol kedamaian dan harapan. Dalam keheningan itu, seakan lautan mendengarnya, dan gelombang yang datang semakin tenang, seolah memberikan jawaban yang penuh harapan. Pada hari yang sama, perang pun dimulai. Pasukan Raja Harimurti bergerak maju dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi ketika mereka sampai di pantai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Gelombang besar yang datang tiba-tiba menghantam perahu-perahu mereka, membuat pasukan itu terperangkap di tengah badai yang tak pernah mereka prediksi sebelumnya. Pasukan yang seharusnya menang, kini mulai dilanda kekalahan yang memalukan. Gelombang-gelombang yang datang seakan menjadi benteng alam yang melindungi kerajaan Putri Mayangsari. Dalam pertempuran itu, Putri Mayangsari berdiri di tepi pantai, menyaksikan bagaimana lautan perak yang dulu hanya sebagai simbol kedamaian kini berubah menjadi senjata yang melindungi kerajaannya. Meskipun hati Putri Mayangsari merasa berat melihat kekacauan yang terjadi, ia tahu bahwa takdir telah membawanya ke titik ini. Dengan air mata yang mengalir, ia melihat bagaimana lautan menjadi saksi bisu dari perjuangannya untuk melindungi tanah airnya. Setelah pertempuran dahsyat yang melanda pantai kerajaan, Putri Mayangsari berdiri dengan hati yang terombang-ambing, melihat hasil dari pertempuran yang tak bisa ia hindari. Lautan perak yang sebelumnya menjadi lambang kedamaian dan harapan kini menjadi senjata yang tak terduga. Gelombang yang begitu besar dan kuat menghantam pasukan Raja Harimurti dengan begitu cepat, menyisakan kehancuran yang tak terelakkan. Meskipun kemenangan tampak jelas di depan mata, perasaan sang putri justru penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Ia menyadari bahwa meskipun laut telah membantunya, kekuatan tersebut tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Setiap gelombang yang datang membawa angin yang begitu keras, dan sang putri merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan lautan itu. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, seiring dengan kekuatan yang semakin kuat dan tidak bisa ia kontrol sepenuhnya. Ketika ia menatap laut, air mata yang sejak lama ia titiskan kini terasa seperti beban berat yang terus mengalir. Lautan itu bukan hanya melindungi kerajaannya, tetapi juga menyimpan sesuatu yang lebih besar, kekuatan yang bisa mengubah takdir siapapun yang mengandalkannya. Di istana, Raja Mayang, yang menyaksikan kejadian itu, merasa ada kedamaian yang menyelimuti kerajaannya. Namun, di balik kedamaian itu, ia merasakan sebuah keprihatinan yang mendalam terhadap sang putri. Ia tahu bahwa Putri Mayangsari kini berada dalam dilema besar. Ia telah berhasil mengalahkan musuh, tetapi harga yang harus dibayar adalah harga yang sangat tinggi. Kehidupan sang putri tak akan pernah sama lagi. Lautan perak yang begitu kuat itu kini telah menyatu dengan dirinya. Tetapi apakah ia bisa mengontrolnya atau justru akan terjerat oleh kekuatan tersebut? Raja Mayang berusaha untuk menenangkan putrinya. Tetapi setiap kali ia mendekati sang putri, ia melihat kesedihan yang begitu mendalam di mata putrinya. Putri Mayangsari, yang dulu ceria dan penuh harapan, kini tampak seperti sosok yang tersesat dalam lautan takdirnya sendiri. Ia tahu bahwa meskipun ia telah berhasil melindungi kerajaannya, pertempuran ini bukanlah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan ini hanya membawa luka yang semakin dalam di hatinya. Dengan hati yang terombang-ambing, Putri Mayangsari kembali ke pantai pada malam hari. Lautan yang kini tampak begitu tenang seakan menunggu kedatangannya. Ia merasakan kedamaian yang sejenak datang, tetapi di balik kedamaian itu, ada sebuah perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Lautan ini tidak hanya melindunginya, tetapi juga memberi kekuatan yang ia tak mengerti sepenuhnya. Seakan-akan ada sebuah panggilan dari dalam laut itu sendiri, mengajak sang putri untuk menyelami kedalamannya yang lebih dalam lagi. Di tengah keheningan malam itu, Putri Mayangsari duduk di tepi pantai, memandangi bintang yang bersinar di atas laut. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa kekuatan lautan ini adalah anugerah, tetapi juga bisa menjadi kutukan jika tidak digunakan dengan bijaksana. Semua yang terjadi sejauh ini membuktikan bahwa takdirnya sudah berada di luar kendalinya. Ia tidak lagi bisa mengubah apa yang telah terjadi, namun ia masih bisa memilih jalan ke depan. Namun, jalan itu semakin kabur, dan setiap pilihan yang ia ambil akan membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Putri Mayangsari merasakan ada sebuah ketegangan yang semakin kuat di dalam dirinya.
Apakah ia akan terus menggunakan kekuatan lautan ini untuk melindungi kerajaannya? Ataukah ia akan melepaskannya dan mencari jalan lain? Lautan yang kini menjadi bagian dari jiwanya seolah meminta untuk terus digunakan. Tetapi hati sang putri bertanya-tanya, apakah kekuatan ini akan mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan dirinya lagi? Dalam kesepian malam itu, sang putri akhirnya membuat keputusan yang begitu berat. Ia memutuskan untuk pergi jauh dari istana, meninggalkan semua yang ia kenal, untuk mencari jawaban yang lebih dalam tentang takdir dan kekuatan yang kini menguasainya. Dengan tekad yang bulat, Putri Mayangsari melangkah menuju hutan lebat yang terletak jauh dari kerajaan. Ia berharap bahwa dalam perjalanan itu, ia akan menemukan kedamaian dalam dirinya, dan mungkin juga menemukan jalan keluar dari perasaan yang selama ini membelenggunya. Sementara itu, kerajaan yang ditinggalkan oleh sang putri mulai merasakan perubahan yang mendalam. Tanpa kehadiran Putri Mayangsari yang penuh kasih dan bijaksana, rakyat merasa cemas. Meskipun mereka merayakan kemenangan atas Raja Harimurti, mereka juga merindukan pemimpin yang telah lama mereka percayai. Mereka tahu bahwa tanpa sang putri, kerajaan akan kehilangan arah. Namun, tidak ada yang tahu kemana Putri Mayangsari pergi dan apa yang akan ia temukan dalam perjalanan itu. Setelah beberapa hari mengembara, Putri Mayangsari akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang tersembunyi di pinggiran hutan. Desa ini sangat sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kerajaan yang biasanya ramai. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang bijaksana, yang dikenal dengan nama Nenek Sari. Nenek Sari adalah seorang penyembuh dan juga seorang peramal yang dikenal karena kemampuannya untuk membaca takdir orang lain. Tanpa ragu, Putri Mayangsari mendekati Nenek Sari dan menceritakan kisah hidupnya, dari awal kehidupannya sebagai putri yang bahagia, hingga bagaimana kekuatan lautan perak mengubah takdirnya. Ia merasa bahwa Nenek Sari mungkin memiliki jawaban atas semua pertanyaannya yang selama ini membingungkannya. Nenek Sari mendengarkan dengan seksama, matanya penuh dengan kebijaksanaan dan pemahaman yang dalam. Setelah beberapa saat, Nenek Sari berbicara dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. "Kekuatannya bukan hanya milikmu, Putri Mayangsari," kata Nenek Sari. "Lautan itu, lautan perak yang engkau lihat, adalah bagian dari dunia yang lebih besar. Sebuah dunia yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya dengan pikiran manusia. Ia hanya akan mengalir sesuai dengan kehendaknya, dan yang bisa kamu lakukan adalah memilih bagaimana kamu menghadapinya." Putri Mayangsari mendengarkan kata-kata Nenek Sari dengan hati yang penuh kebingungan. Ia merasa seolah-olah ia telah menjalani perjalanan yang panjang dan melelahkan, namun masih ada banyak hal yang belum ia pahami. Lautan itu adalah simbol dari kekuatan yang luar biasa, tetapi juga membawa beban yang besar. Nenek Sari melanjutkan, "Setiap orang memiliki kekuatan, namun hanya sedikit yang tahu bagaimana cara menggunakannya dengan bijaksana. Kau harus menemukan keseimbangan dalam dirimu, Putri Mayangsari." Dengan nasihat Nenek Sari yang begitu dalam, Putri Mayangsari mulai menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki tidak hanya datang dari lautan, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Namun, ia masih merasa bingung tentang bagaimana cara menemukan keseimbangan itu. Keputusan yang selama ini ia buat tampaknya selalu berhubungan dengan kekuatan luar, bukan dengan kekuatan batinnya sendiri. Ia merasa bahwa perjalanan ini belum selesai, dan mungkin ia harus mencari lebih dalam lagi untuk menemukan apa yang sebenarnya ia cari. Setelah berbicara lebih lama dengan Nenek Sari, Putri Mayangsari akhirnya mendapat pemahaman yang lebih jelas tentang takdirnya. Nenek Sari mengajarinya tentang pentingnya menemukan kedamaian dalam diri sendiri, dan bagaimana cara menerima kekuatan tanpa membiarkannya menguasai hidupnya. Putri Mayangsari menyadari bahwa meskipun ia memiliki kemampuan untuk mengubah takdir, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia harus belajar untuk mengendalikan kekuatan itu dengan kebijaksanaan yang berasal dari hati yang tulus. Setelah berbincang dengan Nenek Sari, Putri Mayangsari merasakan suatu pencerahan yang perlahan menyelimuti hatinya. Ia memahami bahwa ia tak hanya bergantung pada kekuatan luar untuk mengubah takdirnya, tetapi juga harus mencari kekuatan dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Namun, meskipun hatinya terasa lebih ringan, masih ada perasaan ragu yang mengganjal. Ia merasa perlu untuk menemukan seorang pemimpin atau pahlawan yang bisa membantunya dalam menghadapi ancaman besar yang mungkin akan datang. Tentu saja, ia tahu bahwa ia harus kembali ke kerajaan, tetapi perjalanan ini harus terlebih dahulu membawanya pada penemuan jati dirinya. Pada suatu sore yang sejuk, saat sang putri sedang berjalan menuju hutan,
Ia bertemu dengan seorang pria muda yang tampaknya sedang melakukan perjalanan. Pria itu memiliki aura yang sangat berbeda. Ia tidak seperti para prajurit atau bangsawan lain yang biasa ditemui di kerajaan. Meskipun mengenakan pakaian yang sederhana, matanya menunjukkan tekad yang sangat kuat. Tanpa ragu, Putri Mayangsari mendekati pria itu dan bertanya, "Siapakah Anda, dan apa yang membawa Anda ke tempat ini?" Pria itu tersenyum, namun dengan senyum yang penuh misteri. "Aku adalah seseorang yang tengah mencari jalan yang benar, seorang pelancong yang tak pernah berhenti mencari makna hidup." Ia kemudian menambahkan, "Namun, takdirku mungkin telah membawaku untuk bertemu denganmu, Putri Mayangsari." Sang putri terkejut mendengar namanya disebut, tetapi ia tetap mencoba menjaga ketenangannya. "Bagaimana Anda tahu siapa saya?" tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Pria itu mengangkat pandangannya dan berkata, "Takdir selalu mengarahkan kita pada pertemuan yang penting. Aku tahu tentang lautan perak yang melindungimu, dan aku juga tahu bahwa dirimu memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, aku merasa ada lebih banyak yang tersembunyi dalam dirimu yang belum sepenuhnya kamu sadari." Putri Mayangsari terdiam sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam kata-kata pria ini, namun perasaan itu tidak sepenuhnya buruk. Ada sesuatu yang membuatnya merasa seolah pria ini telah lama menunggu untuk bertemu dengannya. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Raden Arya, seorang pengembara yang telah lama mencari kedamaian dan kebenaran. Meskipun hidupnya penuh dengan ujian dan perjuangan, ia merasa bahwa tujuan sejatinya adalah untuk membantu orang-orang yang berada dalam kebingungan dan kegelapan, seperti yang ia rasakan pada sang putri. Raden Arya percaya bahwa takdir mereka saling terhubung, dan bahwa ia bisa membantu Putri Mayangsari menemukan jalan keluar dari kebuntuan yang selama ini menghantui hatinya. Putri Mayangsari merasa ada rasa ketenangan yang datang dari kata-kata Raden Arya. Meskipun ia belum sepenuhnya mengerti, ia merasa bahwa pria ini mungkin adalah jawaban yang selama ini ia cari. Ia memutuskan untuk mengundangnya ke istana, tempat di mana ia berharap bisa berbicara lebih banyak tentang perjalanannya dan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Raden Arya, yang merasa ada hubungan spiritual dengan sang putri, menerima ajakan itu dengan penuh rasa hormat. Sesampainya di istana, Raden Arya disambut dengan penuh perhatian oleh Raja Mayang, meskipun ia merasa cemas tentang siapa sebenarnya pria ini dan apa tujuannya. Namun, ia menyadari bahwa jika Putri Mayangsari merasa terhubung dengan pria ini, maka ia harus memberikan kesempatan untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan. Raden Arya segera diberikan kesempatan untuk berbicara dengan sang putri secara pribadi. Dalam percakapan itu, Raden Arya menyampaikan bahwa ia memiliki pengetahuan tentang kekuatan yang tersembunyi dalam lautan perak. Ia juga menjelaskan bahwa untuk mengendalikan kekuatan tersebut, sang putri harus mencari keseimbangan batin yang tidak dapat dicapai hanya dengan kekuatan fisik atau magis. Kekuatan lautan itu adalah manifestasi dari kesedihan, harapan, dan pengorbanan, yang hanya bisa dihadapi dengan hati yang murni dan penuh pengertian. Ia mengingatkan Putri Mayangsari bahwa meskipun kekuatan ini bisa melindungi kerajaan, ia tidak boleh membiarkan dirinya terjerat dalam kekuatan itu, melainkan harus menemukan cara untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Raden Arya juga bercerita tentang perjalanan hidupnya sendiri, yang penuh dengan pencarian jati diri dan pemahaman tentang dunia. Ia menjelaskan bahwa ia telah mengembara ke banyak tempat, bertemu dengan banyak orang, dan belajar tentang kehidupan yang lebih besar dari sekadar ambisi atau keinginan pribadi. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki peran yang lebih besar dalam dunia ini, dan bahwa Putri Mayangsari memiliki potensi untuk menjadi pahlawan yang sejati, bukan hanya bagi kerajaannya, tetapi juga bagi dunia yang lebih luas. Setelah berbincang lebih lama, Putri Mayangsari merasa ada ketenangan yang mulai meresap dalam dirinya. Ia merasa bahwa Raden Arya bukan hanya sekadar seorang pengembara, melainkan seseorang yang memiliki wawasan dan kebijaksanaan yang dalam. Ia merasa bahwa mereka berdua memiliki takdir yang saling terhubung, dan mungkin Raden Arya adalah orang yang selama ini ia cari untuk membantunya menghadapi ancaman besar yang masih mengintai kerajaan mereka. Seiring berjalannya waktu, Putri Mayangsari dan Raden Arya semakin dekat. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk berbicara tentang kehidupan, takdir, dan kekuatan batin yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin mengubah dunia. Raden Arya mengajarkan Putri Mayangsari untuk lebih mengenal dirinya, untuk menerima semua sisi dirinya, baik yang terang maupun yang gelap. Ia mengajarkan bahwa kekuatan yang besar tidak datang dari mengendalikan orang lain atau dunia luar,
tetapi dari kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan berdamai dengan konflik batin yang ada. Namun, meskipun sang putri merasa lebih tenang, ancaman dari luar semakin mendekat. Pasukan Raja Harimurti, yang sebelumnya kalah dalam pertempuran, kini kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka berencana untuk menyerang kerajaan sekali lagi, kali ini dengan lebih hati-hati dan terorganisir. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Raja Harimurti tidak hanya mengandalkan kekuatan militernya, tetapi juga menggunakan sihir gelap untuk memanipulasi alam dan menyerang dengan cara yang tidak bisa diprediksi. Putri Mayangsari tahu bahwa Lautan Perak yang selama ini melindunginya tidak bisa lagi hanya menjadi pertahanan pasif. Ia harus aktif bertindak untuk melindungi kerajaannya, dan kali ini, ia akan menghadapi ancaman yang datang dari dalam dan luar kerajaan. Dalam pertemuan rahasia dengan Raden Arya, sang putri memutuskan untuk menggabungkan kekuatan magis lautan dengan pengetahuan yang telah ia pelajari dari perjalanan batinnya. Bersama Raden Arya, ia merencanakan untuk menghadapi pasukan Raja Harimurti, yang kini semakin kuat dan berbahaya. Namun, dalam persiapan mereka untuk perang yang tak terhindarkan itu, Putri Mayangsari menyadari bahwa ancaman yang lebih besar mungkin datang dari dalam dirinya sendiri. Lautan Perak yang selama ini melindunginya kini terasa seperti ancaman yang bisa menguasainya kapan saja. Keinginan untuk melindungi kerajaannya bisa dengan mudah berubah menjadi keinginan untuk mengendalikan segalanya, dan itu bisa menghancurkannya. Setelah berbulan-bulan mempersiapkan diri, Putri Mayangsari akhirnya menghadapi pasukan Raja Harimurti di medan perang. Dengan kekuatan yang luar biasa dari Lautan Perak, ia melawan pasukan yang semakin mendekat, tetapi dalam hatinya, ia merasa ragu. Apakah ini jalan yang benar? Apakah ia sudah cukup siap untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar daripada dirinya sendiri? Perang besar yang sudah dipersiapkan dengan begitu matang akhirnya dimulai. Lautan Perak yang sebelumnya menjadi lambang kedamaian kini bergejolak dengan kekuatan dahsyat. Putri Mayangsari berdiri di garis depan, dengan tangan terangkat tinggi, memanggil kekuatan laut yang begitu dalam, yang kini menjadi bagian dari dirinya. Gelombang besar muncul dari permukaan laut, menghantam pasukan Raja Harimurti dengan kekuatan yang mengerikan. Para prajurit yang berusaha menghadapi gelombang itu tersapu begitu saja, tak mampu melawan arus yang sangat kuat. Namun, meskipun kekuatan laut itu begitu besar, sang putri merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak hanya mengendalikan gelombang dan badai yang datang, tetapi juga menyadari bahwa ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Lautan Perak yang selama ini menjadi pelindung dan sumber kekuatan kini seperti memiliki kehendaknya sendiri, menggerakkan sang putri tanpa bisa dihentikan. Setiap gelombang yang dihantarkannya semakin menggila, seolah-olah ada sesuatu yang membangkitkan amarah dalam dirinya yang selama ini terkubur dalam-dalam. Di medan perang, Raden Arya yang berdiri di samping sang putri merasa khawatir. Ia menyaksikan bagaimana kekuatan yang begitu besar bisa begitu mudah membebani Putri Mayangsari. Ia tahu bahwa Lautan Perak yang begitu dahsyat memang bisa membawa kemenangan, namun juga dapat mengubah siapapun yang mengendalikannya. Raden Arya mendekati sang putri dan berteriak untuk memberinya peringatan. "Mayangsari, berhati-hatilah. Jangan biarkan kekuatan ini menguasai dirimu." Namun, suara itu terdengar seperti bisikan yang hilang di antara teriakan badai dan gelombang besar. Putri Mayangsari, yang terjebak dalam pusaran kekuatan lautan, mendengar suara Raden Arya, tetapi rasanya suara itu semakin jauh, semakin tenggelam. Ia merasa seolah-olah dirinya hanyalah boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Setiap keputusan yang ia buat untuk melawan pasukan Raja Harimurti seolah-olah tidak lagi datang dari hatinya, tetapi dari sebuah entitas yang tak terlihat, lautan itu sendiri. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa ada dorongan yang kuat untuk terus maju, untuk terus melindungi kerajaannya dan orang-orang yang ia cintai. Hanya saja, dorongan ini datang dengan harga yang mahal. Setiap kali ia mengerahkan kekuatan itu, ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang, sesuatu yang membuatnya semakin terasing dari dirinya sendiri. Tidak ada jalan mundur lagi. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri pertempuran ini adalah dengan memanfaatkan kekuatan tersebut hingga batas terakhir. Dalam kekacauan yang begitu besar, Putri Mayangsari akhirnya melihat wajah Raja Harimurti di antara pasukannya. Raja Harimurti, yang sebelumnya dianggap sebagai musuh besar, tampak tenang di tengah pertempuran, hampir seperti seorang pria yang sudah menyerah pada takdirnya. Ketika mata mereka bertemu, ada sebuah ketegangan yang aneh,
Seolah keduanya tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik atau sihir, tetapi tentang pertarungan batin yang jauh lebih besar. Raja Harimurti berbicara dengan suara yang dalam. Mayangsari, kau menggunakan kekuatan itu dengan cara yang salah. Lautan itu bukanlah alat untuk membalas dendam, tetapi sebuah cermin yang akan memantulkan kembali apa yang ada dalam hati seseorang. Kata-kata itu menyentuh hati sang putri, tetapi ia tidak tahu apa artinya. Apakah ia benar-benar telah mengubah dirinya menjadi sesuatu yang ia tak kenali lagi? Apakah kekuatan yang selama ini ia andalkan telah merubahnya menjadi monster yang bahkan tak bisa ia kendalikan? Di tengah pertempuran yang semakin memuncak, Raden Arya berlari menuju sang putri, berusaha untuk menjangkaunya. Ia tahu bahwa hanya dengan membantu Mayangsari untuk kembali ke kedamaian batinnya, mereka bisa mengalahkan Raja Harimurti dan menghentikan peperangan ini. Dengan cepat, ia menarik tangan putri dan berbisik, "Mayangsari, kau harus melepaskan semuanya. Jangan biarkan kebencian dan amarah menguasaimu. Lautan itu hanya mencerminkan hatimu. Temukan kedamaian dalam dirimu, dan segala kekuatan ini akan kembali pada tempatnya." Mendengar kata-kata itu, sesuatu dalam hati sang putri mulai berubah. Ia sadar bahwa meskipun lautan perak memberinya kekuatan yang luar biasa, itu hanya bisa digunakan dengan hati yang murni dan penuh kasih. Hanya dengan meredakan amarahnya, ia bisa mengendalikan lautan tersebut. Dengan segenap tekad, Putri Mayangsari menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan mulai melepaskan semua perasaan yang membelenggunya. Perlahan-lahan, kekuatan lautan yang semula menggila mulai mereda, dan gelombang yang dahsyat itu kembali menjadi tenang. Lautan perak, yang tadinya mengamuk, kini kembali seperti cermin yang tenang, mencerminkan kedamaian batin sang putri. Kekuatan itu tidak lagi menghancurkan, tetapi melindungi. Dengan hati yang penuh kedamaian, Putri Mayangsari membuka matanya dan melihat Raja Harimurti. Tak ada lagi permusuhan di antara mereka. Hanya ada pengertian dan kebijaksanaan yang lahir dari perjuangan panjang yang telah mereka lalui. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, kerajaannya akhirnya mencapai kedamaian yang sangat dinantikan. Pasukan Raja Harimurti, yang sebelumnya begitu kuat, kini memilih untuk mundur setelah melihat perubahan besar dalam diri Putri Mayangsari. Mereka tahu bahwa sang putri tidak hanya mengandalkan kekuatan luar, tetapi juga memiliki kekuatan batin yang tak terbatas. Sebagai simbol perdamaian, Raja Harimurti pun akhirnya menyadari bahwa ia tidak perlu lagi berperang. Perjuangan mereka untuk merebut tahta kini terasa sia-sia. Perang ini bukanlah jawaban, melainkan sebuah pengingat tentang pentingnya kedamaian. Di istana, Putri Mayangsari berdiri di balkon yang menghadap ke laut perak yang tenang. Lautan itu kini bukan lagi hanya simbol kekuatan, tetapi juga simbol dari perjalanan panjang yang telah ia lalui. Perjalanan untuk memahami dirinya, untuk menerima kekuatan dan kelemahannya. Raden Arya berdiri di sampingnya, menyaksikan bagaimana sang putri yang dulu ragu kini telah menjadi pemimpin yang bijaksana. Dengan penuh kebijaksanaan, Putri Mayangsari memutuskan untuk membuka sebuah perundingan antara kerajaan mereka dan kerajaan Raja Harimurti. Ia tahu bahwa meskipun perdamaian tercapai, kerja keras masih harus dilakukan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Kedua kerajaan yang dulu bermusuhan kini saling belajar untuk memahami satu sama lain. Mereka tahu bahwa masa depan tidak akan dibangun dengan pertempuran, tetapi dengan saling pengertian dan kerjasama. Perlahan, kerajaan yang dulu dilanda ketegangan kini mulai berkembang kembali. Rakyat yang dulu merasakan ketakutan kini hidup dalam kedamaian, merayakan masa depan yang penuh harapan. Putri Mayangsari, yang dulunya hanya seorang putri biasa, kini menjadi seorang ratu yang dihormati oleh rakyatnya. Namun, ia tidak merasa lebih tinggi dari mereka. Sebaliknya, ia merasa lebih terhubung dengan setiap individu di kerajaannya. Semua perjalanan yang telah ia lalui membuatnya memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mencintai dan melayani orang lain. Raden Arya, yang setia mendampingi sang putri, memutuskan untuk kembali ke jalan pengembaraannya. Meskipun ia tahu bahwa takdir mereka berdua telah terhubung, ia merasa bahwa tugasnya di sini telah selesai. Dengan hati yang penuh rasa bangga, ia meninggalkan istana dan berjanji untuk selalu menjaga jarak, memberi ruang bagi sang putri untuk berkembang lebih jauh dalam peran barunya. Putri Mayangsari berdiri di depan laut yang tenang, air mata yang pernah ia teteskan kini mengalir sebagai simbol kedamaian, bukan lagi sebagai tangisan kesedihan.
Lautan perak ini bukan hanya bagian dari dirinya, tetapi bagian dari dunia yang lebih luas. Dunia yang penuh dengan harapan, pengorbanan, dan pengampunan. Dan di sanalah, dalam kesunyian yang damai, Putri Mayangsari menyadari bahwa ia telah menemukan kedamaian sejati dalam dirinya sendiri.